Bab 726. Mengikuti suara memerintah, seorang pria besar berseragam muncul dengan senapan mesin di bahunya. Setelah masuk, pejabat militer berdiri diam dan mengamati orang-orang. Dia melihat Levi dan dengan cepat memberi hormat, berkata, "Kepala, ini adalah laporan ZBD Resimen Black Panther dari South City Warzone. Ternyata Guardian Mansion yang sementara Levi tinggali adalah wilayah Black Panther." Segera setelah dia mengetahui bahwa seseorang merobohkan Guardian Mansion, ZBD memanggil resimen dan memburu para pelakunya. Ketua, Wardell dan Joel menatap Levi tak percaya. Mereka langsung sadar mengapa tim mempercayakan proyek konferensi investasi itu kepada Levi. Karena dia adalah jagoan besar di tentara. Mereka mengira Levi hanyalah seseorang yang memiliki koneksi dengan tim. Wardell dan Joel tidak pernah sekalipun berpikir bahwa Levi sebenarnya bisa menjadi seseorang yang penting. ZBD mengarahkan senapan mesinnya ke arah Wardell dan berteriak dengan nada merendahkan. "Siapa yang memberimu izin untuk merobohkan gedung-gedung di Guardian Mansion? Kamu jadi gugup, bukan? Yah, memang benar bahwa kami tidak seharusnya menyakiti warga sipil yang tidak bersalah, tetapi kamu orang bodoh yang melakukannya pada dirimu sendiri, setelah apa yang kamu lakukan. Mengapa pistolmu diarahkan ke kami? Apa yang ingin kamu lakukan?" Suara Wardell menjadi gemetar. "Hah? Kamu takut? Aku yakin ini bukan pertama kalinya kamu melakukan hal seperti ini. Aku tidak akan bersikap mudah pada kalian." ZBD mengancam. Levi berjalan tanpa ekspresi menuju meja oval. Dengan tendangan, dia menghancurkan meja menjadi berkeping-keping. Debu dan puing-puing tersebar di udara sebelum mengendap menjadi lapisan tebal bubuk abu-abu di tanah. Tolong berhenti." Wardell memohon, suaranya tercekik oleh batuk. Yang lain dengan cepat mengikuti dan memohon untuk hidup mereka. "Chief, ini salah kami. Maafkan kami. Jika kami tahu itu kamu, kami tidak akan melakukan hal seperti ini." Yang lain memohon. "Akan ada perhitungan untuk orang-orang seperti Anda dan saya serius. Periksa catatan kriminal mereka dan selidiki semuanya, termasuk eksploitasi mereka terhadap orang lain, pelanggaran pangkalan militer, dan penghancuran properti publik." Levi memerintahkan. Wardell Baker pingsan dan berlutut setelah mendengar ini. Ini bisa menjadi akhir dari dirinya. Pada hari yang sama, Kamar Dagang Kota Selatan ditutup untuk penyelidikan lebih lanjut. Banyak orang senang mendengar ini. Banyak pedagang telah lama dianiaya oleh Kamar Dagang Kota Selatan, banyak yang bahkan mati karena menentang organisasi. Banyak dari mereka telah lama mendambakan keadilan, dan akhirnya terwujud. Kata-kata menyebar dalam waktu singkat dan orang-orang bersorak, terutama para pedagang tingkat rendah itu. Hak dan keuntungan mereka telah lama disalahgunakan dan diabaikan, dan mereka akhirnya dibenarkan. Tentu saja, ini membutuhkan perayaan. Ternyata korupsi Kamar Dagang Kota Selatan jauh lebih mengakar daripada yang diperkirakan. Organisasi tersebut telah menyedot dana publik senilai lebih dari ribuan miliar. Setelah menyita dana yang digelapkan, pihak berwenang menyalurkan uang itu untuk pemeliharaan infrastruktur. Publik ditenangkan dengan bagaimana kasus ini ditangani dan Levi akhirnya bisa bernapas lega. Memang, kemalangan satu orang adalah keberuntungan orang lain. Keluarga hitam sekarang berada di perairan panas. Bab 727. 10 juta yang mereka habiskan semuanya sia-sia. Karena konferensi investasi sudah dekat, mereka sekarang menaruh semua harapan mereka pada Zoe. Meredith dan Robert memberi isyarat kepada Zoe dan bertanya tentang bagaimana perkembangannya. Zoe berkata bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa, tetapi dia masih tidak yakin tentang bagaimana hasilnya nanti. Namun demikian, dia ingat apa yang dikatakan Levi padanya. Dia mengatakan hasil sepenuhnya dalam kendalinya. Karena Levi sangat percaya diri, dia juga harus mempercayainya. Mereka akan menghadapinya bersama bahkan jika mereka kalah. "Saya pikir proyek ini akan menjadi milik kita," kata Zoe. "Apa kamu yakin?" Mata Meredith bersinar dengan harapan. Robert sangat bersemangat sehingga dia berdiri dan berseru, "Benarkah? Apakah kita akan memenangkan proyek ini?" "Tentu saja, kami akan melakukannya," Zoe mengulangi. Dia yakin Levi akan berhasil. Ini adalah seberapa besar Zoe mempercayai suaminya, dia mempercayainya, apapun yang terjadi. Selama itu adalah sesuatu yang Levi yakini, dia akan mendukungnya tanpa ragu. "Bagus sekali. Sukses selalu berpihak padamu, aku yakin kali ini juga akan sama."
Kata Meredith, hampir menangis bahagia. Proyek ini bernilai 50 miliar. Ini berarti keluarga hitam akan mengantongi setidaknya puluhan miliar keuntungan. Ini adalah keberuntungan besar. Tapi aku punya syarat, kata Zoe. Apa itu? Mereka bertanya dengan suara bulat. Proyek ini akan berada di bawah keluarga Black, tetapi saya ingin bertanggung jawab atas semua detailnya, Zoe menyatakan kondisinya. Apa? Mereka bergumam. Mereka tampak tidak senang dengan apa yang baru saja mereka dengar. Bagaimana Zoe bisa menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas bagaimana proyek itu diluncurkan? Ini tidak masuk akal. Tidak mungkin. Ini proyek keluarga hitam, bagaimana kita bisa membiarkan orang luar menjalankan sesuatu? Salah satu dari mereka protes. Ya, kita tidak akan terlihat baik jika orang luar mengetahuinya. Yang lain setuju. Suara ketidaksetujuan dengan cepat menyebar di antara mereka. Zoe, kamu harus menjauhi keuangan keluarga Black untuk mencegah kesalahpahaman, bukan begitu? Jenny menyarankan. Ya, saya setuju. Bayangkan apa yang akan dilakukan orang-orang tua itu. Kata Logan. Ini kondisiku. Terima saja atau tinggalkan proyek ini, kata Zoe tegas. Baiklah kalau begitu. Nenek dan kakek menerima syarat ini. Kamu akan bertanggung jawab penuh atas proyek ini. Meredith berjanji. Setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan, Zoe akhirnya pergi. Setelah dia pergi, Bailey dan orang lain menggerutu. Ayah, Ibu, bagaimana kamu bisa membiarkan itu? Yah, kita hanya perlu menunggu sampai proyek itu datang kepada kita. Saat itu dia bahkan tidak akan memiliki suara di dalamnya, kata Meredith dengan gembira. Tapi kupikir kau berjanji padanya. Seseorang bertanya. Aku tidak harus mengakuinya. Ketika saatnya tiba, kalian semua hanya perlu menjadi saksiku dan mengatakan aku tidak pernah menjanjikan apapun padanya. Mendengar apa yang dikatakan Meredith, Black tersenyum licik. Bab 728. Mereka menggunakan trik yang sama lagi. Mereka tahu itu adalah seseorang dari keluarga hitam yang mengambil 10 juta cek terakhir kali, namun mereka menuduh Levi. Kali ini, mereka tahu Zoe tidak akan memiliki satu kesempatan pun melawan mereka. Namun, Quintus sedikit khawatir. Dia berkata, Nenek, itu tidak akan mudahkan. Anda masih memiliki reputasi yang harus dijaga. Saya dengan senang hati akan memperdagangkan reputasi saya untuk keluarga kulit hitam. Selain itu, mengingat kesetiaan Zoe yang tak tergoyahkan kepada Levi, proyek ini pada akhirnya akan diberikan kepadanya jika kita mengizinkannya melakukan apa yang diinginkannya, kata Meredith. Benar, kita tidak boleh membiarkan Zoe melakukan apa yang diinginkannya, kata Logan dan Jenny. Zoe terlalu naif untuk mempercayai keluarga Black. Meredith adalah orang yang dapat diandalkan di mata Zoe dan dia mengambil kata-katanya untuk itu. Tapi semua ini hanyalah ilusi. Hari berlalu dengan cepat dan akhirnya, konferensi investasi dimulai. Pedagang dari seluruh penjuru berkumpul di pusat pameran. Berkat runtuhnya Kamar Dagang Kota Selatan, pedagang tingkat rendah lokal mendapat kesempatan untuk berpartisipasi. Sebagai penanggung jawab acara, Levi harus memastikan semuanya berjalan dengan baik. Begitu dia tiba di pusat pameran, sebuah suara yang familiar menahan langkahnya. Ini pasti hari yang sial. Aku tidak percaya kita bertemu dengannya lagi. Itu Tyler. Dia dan teman-temannya juga ada di sini untuk konferensi investasi. Status mereka memberi mereka semua alasan untuk bersikap sombong. Keluarga Jones adalah pemain terbesar dalam konferensi hari ini. Keluarga kerajaan Southampton tidak ada duanya. Apakah Anda di sini untuk konferensi investasi? Tanya Wells. Kenapa lagi aku di sini? Kata Levi. Bukankah kamu hanya seorang satpam? Kenapa? Apakah kamu di sini untuk menawar proyek investasi juga? Atau kamu di sini karena kamu ingin menjual identitasmu sebagai cucu keluarga Jones sehingga kamu bisa mendapatkan uang? Wells menggoda. Mendengar ini, Tyler memperingatkan Levi, dengan mengatakan, jangan biarkan aku menangkapmu secara diam-diam menggunakan nama keluarga kita. Aku tidak akan membiarkanmu lolos semudah itu. Sayangnya, saya di sini bukan untuk menawar proyek investasi, jawab Levi. Kemudian, tanya Tyler, aku di sini untuk memutuskan siapa yang memenangkan proyek ini, jawab Levi. Lelucon yang luar biasa. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Anda bertanggung jawab di sini? Wells mencemooh. Tidak buruk. Aku melihatmu suka bermain peran, canda Tyler, menggelengkan kepalanya tak percaya.
2 hari yang lalu, Levi mengatakan bahwa dia adalah dewa perang, hari ini, dia mengatakan dia adalah ketua konferensi investasi. Ini benar-benar kebodohan bagi Tyler. Kawan, ini bukan caramu mendapatkan perhatian keluarga kita. Anda harus memiliki beberapa zat. Jika kekayaan bersih Anda miliaran, kami mungkin mempertimbangkan untuk menerima Anda. Atau setidaknya, Anda harus menjadi raja perang, kalau tidak, jangan harap kami menerima Anda sebagai salah satu dari kami. Kamu bukan siapa-siapa. Levi melirik keluarga Jones dan berkata, kalian boleh pergi sekarang. Kalian tidak akan mendapatkan apapun dari konferensi investasi hari ini. Bab 729. Tyler dibawa kembali. Apa maksudmu? Kami tidak akan mendapatkan apa-apa dari konferensi hari ini. Apakah kamu bercanda? Ini adalah kehormatan penyelenggara, keluarga kami menghiasi acara hari ini. Kami tidak akan mendapatkan kesepakatan investasi yang bagus. Itu benar-benar tidak masuk akal. Jika keluarga kami gagal mencapai kesepakatan, tidak ada yang bisa. Keluarga kami mengendalikan hampir semua yang terjadi di sini. Jangan konyol. Tidak ada yang berani melewati keluarga Jones, kata Tyler dengan seringai miring di wajahnya. Tak satu pun dari mereka percaya hal semacam itu akan terjadi. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu ketika kamu diusir nanti, saran Levi sebelum melangkah ke venue. Hah, benar-benar orang yang menghina. Dia pikir dia siapa? Kita akan lihat dan lihat siapa yang diusir nanti, kata Tyler saat penonton masuk. Setibanya di sana, keluarga Jones menuju kursi barisan depan. Pindah. Wells berteriak ketika dia membubarkan para pedagang yang sudah duduk di baris pertama. Semua orang mendidih dalam keheningan, mereka tahu betul bahwa celaka akan menimpa siapapun yang membuat marah keluarga Jones. Tetapi tidak lama setelah mereka duduk, beberapa penjaga mendatangi mereka dan mulai meminta mereka untuk pergi. Kalian tidak boleh duduk di sini, silakan pergi sekarang, pinta mereka. Apa? Tyler dan yang lainnya tidak percaya mereka mendengar penjaga dengan benar. Apa yang sedang Anda bicarakan? Tanya Tyler. Silakan pergi sekarang, kalian tidak ada dalam daftar tamu konferensi hari ini, jawab para penjaga. Tyler tertawa. Hei, kupikir kau salah orang. Apa kau tidak tahu siapa kita? Dia bertanya. Iya, kami sangat menyadari bahwa kalian adalah keluarga Jones. Tolong, bergerak dan pergi sebelum kami harus mengusir kalian semua, kata para penjaga dengan nada serius dan kasar. Tyler dan yang lainnya benar-benar tercengang. Apa? Tunggu. Bukankah ini yang dikatakan orang itu sebelumnya? Mereka sah meminta kita pergi. Mustahil. Yah, karena kamu tahu kami adalah keluarga Jones, siapa yang memberimu nyali untuk meminta kami pergi? Tyler diinterogasi. Silakan pergi sekarang. Kami di sini bukan untuk menjawab pertanyaan. Perintah penjaga. Maaf, tapi tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk membuat kami pergi, kata Tyler acuh tak acuh. Saya ragu siapapun di kota selatan memiliki nyali untuk melakukan apapun kepada kami. Wells dan yang lainnya mengikuti dan menimbun kursi tanpa bergerak sedikit pun. Para penjaga mengeluarkan walkie-talkie mereka dan meminta bantuan, ini adalah tim X yang berbicara, tolong kirim kembali. Dalam waktu kurang dari 1 menit, sekitar 10 penjaga keamanan datang ke tempat kejadian. Tanpa sepatah kata pun, para penjaga menyeret mereka dan melemparkan mereka keluar dari pusat pameran. Hei, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku anak tertua dari keluarga Jones. Jangan berani-berani menyentuhku. Keluarga Jones mulai berteriak ketika mereka berjuang untuk membebaskan diri tetapi tidak berhasil. Kamu pikir kamu siapa? Aku akan memastikan kalian membayar. Wells melemparkan ancaman ke para penjaga setelah mereka semua diusir dari tengah. Tentu, kami akan menunggu keluarga Jones. Pastikan namaku benar. Aku Letnan 1 Sirius dari Resimen Black Panther Kota Selatan. Salah satu pria berseragam membalas. Bab 730. Aku Kapten Dave dari Resimen Black Panther Kota Selatan. Satu lagi dilaporkan. Dan aku adalah Letnan 1 Filin dari Resimen Black Panther Kota Selatan. Kata prajurit lain. Setelah masing-masing dari mereka bergiliran mengumumkan identitas mereka, Tyler dan yang lainnya terkejut. Apa? Penyelenggara memobilisasi tentara militer karena konferensi investasi ini. Apa-apaan? Kami sangat menyesal, kami pasti sudah gila. Maafkan kami, Tyler dan Wells dengan cepat meminta maaf. Menembak.
Apa yang kami pikirkan? Mereka adalah militer. Saya harap ini tidak pernah sampai ke God of War. Kita perlu membuat kesan yang baik. Tapi ini benar-benar aneh. Mengapa konferensi investasi mengerahkan personel militer South City Warzone? Juga, semuanya terjadi persis seperti yang dikatakan Levi. Wells dan Tyles saling memandang dengan bingung. Jangan bilang Levi Garrison ada di balik ini. Apakah dia yang bertanggung jawab di sini? Wells bertanya pada yang lain. Tyler mengerutkan kening sambil mengusap dagunya, berpikir. Ini benar-benar aneh. Kami di sini hanya untuk menghadiri konferensi investasi. Mungkin ini benar-benar ada hubungannya dengan Levi Garrison. Saat mereka sedang sibuk mencari tahu, sebuah mobil berhenti di depan pusat pameran, dan keluar dari mobil Zoe Lopez. Dia tidak pergi ke pusat itu sendiri, melainkan, dia mengirim sekretarisnya. Tyler, kau tahu siapa wanita ini? Dia istri Levi. Wells melakukan penelitian menyeluruh tentang Levi dan dia tahu persis siapa wanita ini hanya dengan pandangan sekilas. Ayo pergi dan tanyakan padanya, kata Tyler, memimpin yang lain menuju Zoe. Apakah kamu istri Levi? Tyler bertanya. Iya, dan kamu? Zoe menjawab sambil menyipitkan matanya yang cerah dan indah dalam kebingungan. Dia memandang pria di depannya dari atas sampai ujung kaki, bertanya-tanya apakah dia teman Levi. Bocah ini mendapat nilai besar, bukan? Istrinya terlalu baik untuknya, kata keluarga Jones di antara mereka sendiri. Tyler tersenyum sopan pada wanita yang menawan itu dan berkata, Miss Lopez, jika saya jadi Anda, saya akan melihat baik-baik siapa yang saya nikahi daripada terlalu percaya. Saya tidak tahu siapa yang dikatakan Levi, tapi dia bukan seperti yang dia klaim. Keluarga Jones tidak akan pernah mengakuinya dan kami tidak ada hubungannya dengan dia. Terima kasih telah memberiku peringatan, tapi jangan khawatir. Levi bahkan tidak tertarik untuk kembali ke keluarga, jawab Zoe sopan tapi singkat. Dia tidak akan pernah membiarkan orang lain selain dirinya sendiri untuk mengkritik Levi, dia akan dengan mudah membelanya di depan orang lain. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, jawab Tyler dengan seringai ketika mereka semua berbalik dan pergi. Zoe memperhatikan mereka pergi. Sebuah pertanyaan muncul di otaknya ketika dia berbicara dengan Tyler. Apakah ini cara Levi memaku proyek? Pemimpin grup Morris tidak akan hanya duduk dan menonton. Zoe tidak tahu bagaimana Levi melakukannya pada awalnya, tetapi setelah berbicara dengan Tyler, dia pikir dia tahu. Levi mungkin menawar proyek tersebut dengan memberitahu orang-orang bahwa dia adalah cucu keluarga Jones. Jika orang tahu dia adalah anggota keluarga kerajaan Southampton seperti keluarga Jones, mendapatkan proyek senilai 50 miliar tidak akan menjadi masalah sama sekali. Jadi beginilah cara dia melakukannya. Zoe merasa sangat tersentuh. Dia tahu betapa Levi membenci keluarga itu, namun dia mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari mereka hanya untuk membantunya mendapatkan proyek itu. Bersambung.